Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Frits dan juga Pak Pram. Pak Frits, sudahkah Anda atau Bawaslu konfirmasi ke pihak terkait begitu? Responnya bagaimana dengan Bupati terpilih dari salah satu wilayah di NTT ini? Ya, jadi kami belum ada melakukan komunikasi, Mbak, dengan yang bersangkutan, Pak Orien. Tapi memang kami ada melakukan koordinasi dengan KPU dan nanti jam 10 kami juga ada rapat dengan Dirjen Odda dan kementerian yang terkait dalam rangka untuk menindaklanjuti hal ini. Karena kalau kita melihat kepada tahapan pilkada, kalau kita mengacu kepada pasal 13 Undang-Undang Pilkada dan juga terkait dengan KPU Kabupaten Kota dan juga pasal 30 dari KPU Kabupaten Kota. Jadi sebenarnya tahapan itu kan sebenarnya sudah selesai karena karena pasca penghitungan dan juga telah ada penetapan tidak ada sidang di MK pada tanggal 23 Januari di mana sudah ada surat konfirmasi dari MK bahwa tidak ada sengketa suara di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemudian KPU Kabupaten sudah melakukan proses penetapan. Artinya adalah secara tahapan pilkada proses itu sudah selesai. Dan kalau saya tidak salah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi dengan Mas Pram, bahwa dokumen-dokumen untuk pelantikan itu kan sudah dikirimkan ke Mendagri yang akan melakukan proses pelantikan. Jadi kira-kira semua dokumen itu sudah dikirimkan kepada Mendagri untuk ditindaklanjutin untuk dapat dilakukan di proses pelantikan sebagaimana perintah dari pasal 161 junto pasal 164. Oke. Tapi meskipun demikian, kami sebagai pengawas pemilu akan mengirimkan surat kepada Mendagri dan juga kepada KPU terkait dengan kondisi hal ini untuk menyampaikan kepada Mendagri terkait dengan adanya dugaan ataupun temuan yang kami temukan terkait kewarganegaraan dan permintaan kepada Mendagri untuk melakukan proses investigasi lebih lanjut atau juga mempergunakan pasal 164 atau proses penundaan. Oke. Artinya ada beberapa opsi Pak Frits kalau misalnya, ini kan suratnya sudah di Kemendagri ya, artinya tinggal secara administratif nanti Mendagri yang mengurus gitu. Tadi sudah ada permohonan juga dari Pak Frits dan teman-teman Bawaslu. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini dan katakanlah ditemukan adanya pelanggaran soal status kewarganegaraan, ada berapa opsi kira-kira nanti yang akan bisa ditempuh? Ini pertanyaan yang saya agak ragu untuk menjawabnya, Mas. Karena itu sebaiknya pertanyaannya untuk teman-teman hukum tata negara yang bisa menjawabnya. Oke, baik. Kalau gitu mungkin Pak Pram mungkin bisa memberikan setidaknya pemahaman atau kalau misalnya dengan sudah ada langkah seperti ini kondisinya seperti ini nih sekarang gitu. Kemudian next-nya apa, Pak Pram? Statusnya ini akan seperti apa? Oke, yang pertama, bagaimana dikatakan oleh Pak Frits tadi bahwa tahapan pilkada kita sudah selesai dan sampai tahapan pilkada selesai ketika teman-teman KPU Saburai juga melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih karena pasca rekapitulasi selesai tidak ada permohonan gugatan PHPU ke MK, maka begitu penetapan pasangan calon terpilih dan sampai saat itu tidak ada informasi apapun mengenai kepastian status kewarganegaraan, maka dokumen yang dipergunakan untuk pada masa pendaftaran itu tetap dianggap sah. Artinya sampai pilkada selesai maka pasangan calon yang bersangkutan masih sah sebagai pasangan calon. Ya. Nah, persoalan kemudian kan muncul ketika pasca penetapan pasangan calon terpilih ada konfirmasi dari Dubes Amerika mengenai status kewarganegaraan yang sah. Oleh karena itu tentu kita harus mengacu pada undang-undang pilkada kita bahwa salah satu syarat calon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan eKTP. Tapi eKTP-nya dia punya, tetapi Indonesia kan tidak menganut dui kewarganegaraan sehingga ini menjadi problem, gitu ya. Nah karena itu, bagaimana dikatakan oleh Pak Frits tadi, pagi ini nanti kita KPU, Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan rapat bersama untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan status yang bersangkutan ini.
karena prosesnya sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri menunggu proses pelantikan, gitu ya. Tetapi Kementerian Dalam Negeri tentu untuk mengambil keputusan mengenai pelantikan itu tentu perlu berbicara dengan kami KPU maupun Bawaslu dulu. Oke. Pak Pram, jadi kemungkinan kapan hasil dari rembukan ini akan mungkin diinformasikan kepada masyarakat? Karena masyarakat juga penasaran apakah tetap akan dilantik atau otomatis sudah harus mengundurkan diri atau seperti apa begitu? Mudah-mudahan sih pembicaraannya bisa cepat selesai ya. Biasanya sih kalau kita bertemu para pihak ini rapat begini ini nggak lama juga. Mudah-mudahan siang sudah bisa diumumkan hasilnya sehingga sudah lebih ada kepastian hukum terkait dengan status pasangan calon pemenang pilkada di Kabupaten Saburai II ini. Oke, Pak Pram, tapi ini akan berpengaruh pada wakil bupatinya nggak, Pak Pram? Nah itu termasuk kemungkinan-kemungkinan itu kan yang nanti akan kita bahas. Bagaimana apakah yang bersangkutan otomatis gugur atau pasangan calonnya yang dibatalkan, itu kan opsi-opsi yang yang berkembang ya? Mungkin berkembang. Nah karena itu perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam. Kita tentu harus hati-hati ya memutuskan persoalan ini, karena ini kan menyangkut nasib suara rakyat di Kabupaten Saburai II yang sudah menggunakan hak pilihnya. Lalu yang kedua menyangkut dengan nasib pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Tetapi di sisi lain kehati-hatian itu tentu pada ujungnya harus bermuara pada kepastian hukum. Oke. Adakah memang evaluasi yang dilakukan di tubuh KPU ataupun Bawaslu melihat kecolongan ini terjadi begitu? Jangan sampai nanti ke depannya kan masih ada pemilihan, ada pilpres, kemudian pilkada lagi begitu Pak. Jangan sampai ada terjadi hal serupa. Sebenarnya kalau kita berefleksi ke belakang ya, kan sebenarnya kasus-kasus serupa pernah terjadi beberapa kali. Beberapa tahun yang lalu ada tempat Presiden mengangkat calon menteri atau wakil menteri yang ternyata ada keraguan soal status warga negara. Pada tahun 2016 dulu juga ada pasukan pengibar bendera yang ternyata juga punya 2 kewarganegaraan. Ya. Jadi ini memang jadi soal pendataan penduduk kita, lalu kemudian koordinasi mungkin antar G2G ya, antar pemerintah di berbagai negara mengenai status warganegaraan orang yang tinggal di tempat lain tetapi masih punya kewarganegaraan di negara asal. Apalagi di negara-negara di dunia ini kan ada yang menganut dui kewarganegaraan tetapi juga hanya menganut kewarganegaraan tunggal bagaimana Indonesia. Okay. Jadi hal-hal seperti ini tentu harus diselesaikan di tingkat atas gitu ya. Baik Pak Pram, Pak Frits, nanti kita tunggu ya hasil pertemuannya jam 10 nanti. Semoga ada solusi yang tepat begitu yang bisa menjadi pencerahan juga buat publik karena juga menyangkut masyarakat di Kabupaten Saburai II di NTT ya. Baik, sekali lagi Pak Frits terima kasih, Pak Pram terima kasih atas waktunya.